Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan saya sangat senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda melalui saluran ini untuk belajar firman Tuhan. Dan saya kembali berharap kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan, dan kita mengerti pada kesempatan kali ini akan membawa kita ke tingkat yang lebih bagus lagi, ke level yang lebih tinggi lagi dalam pelayanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Khususnya ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kita menangkan setelah kita belajar dan mengerti firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan saya juga mau menyampaikan selamat untuk saudara-saudara terkasih yang sudah bersedia menerima tantangan untuk baca Alkitab setiap hari dalam 10 hari ke depan ini. Saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Saya percaya setelah kita mau disiplin baca Alkitab setiap hari, 10 hari ke depan ini saja dulu ya. Saya percaya memang betul akan memberikan perubahan, akan mengubah hidup setiap kita, saudara-saudara. Ya, saya tidak tahu setiap kita seperti apa pergumulannya hari-hari ini. Ada di usaha, pekerjaan, ekonomi ya, kemudian juga di keluarga kita juga setiap kita punya pergumulan masing-masing, termasuk juga dalam pelayanan kita. Saya percaya nanti setelah kita belajar firman Tuhan hari ini dan kita mau melakukan pesan yang disampaikan Tuhan melalui firman ini, pelayanan kita pasti akan semakin berkembang, semakin maju, semakin bertumbuh, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya menemukan satu firman Tuhan yang luar biasa, dan inilah yang membuat saya mengajak Anda untuk ayo kita baca Alkitab setiap hari, 10 hari ke depan ini saja dulu, dan bagaimana nanti firman Tuhan ini akan banyak membagikan pengertian ya, banyak memberikan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan yang mau saya bagikan untuk Anda saudara-saudara, yaitu firman Tuhan yang tersedia sebagai ayat harian di Almanak HKBP untuk Rabu 2 November 2022. Saya mohon maaf kalau Anda menerima pengajaran firman Tuhan ini rada terlambat, tapi saya percaya tidak terlambat ya dalam belajar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah yang menjadi ayat harian di Almanak HKBP pada Rabu 2 November 2022. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, inilah pemantik, ayat yang memantik saya, dan ada 2 bagian lain, saudara, ya, yang selain satu ayat harian ini tadi, yang selalu tersedia dalam Almanak HKBP setiap harinya. Bagian lain yaitu nanti kita akan baca Markus 8 ayat 22 sampai ayat 26, kemudian Daniel 1 ayat 1 hingga ayat 21. Nah, keseluruhan bagian inilah yang membuat saya menangkap pesan dari setelah membaca ini untuk membuat tantangan ini. 10 hari, setiap hari dalam 10 hari baca Alkitab, atau baca Alkitab setiap hari dalam 10 hari ke depan, dan saya percaya itu akan mengubah hidup Anda dan saya. Oke, saudara-saudara, sekarang coba kita renungkan ya. Coba kita tangkap pesan apa yang mau Tuhan berikan kepada kita melalui 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Perhatikan saudara-saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Oke, saya berhenti di sini dulu ya. Nah, jadi saya mau mengatakan saudara-saudara, kalau Anda selama ini belum disiplin
membaca Alkitab, saya mau mengatakan bahwa Anda telah melewatkan satu karya terbesar, sebuah tulisan ya, sebuah tulisan yang diilhamkan Allah. Bayangkan, sudah seberapa jauh kita melewatkan kesempatan emas dalam belajar firman Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab. Kalau saya bilang kalau bolehlah setiap hari, karena memang banyak saudara-saudara isi firman Tuhan di Alkitab ini. Jadi saya mau ajak Anda supaya bacanya utuh. Nah, jadi saudara-saudara, saya juga mau menyampaikan kepada Anda kenapa tantangan ini juga boleh ada di hadapan Anda saat ini. Ini terutama untuk Anda yang memang dalam keseharian Anda tidak disiplin atau memang tidak baca Alkitab setiap hari. Dan Tuhan sudah memprediksi, saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang bikin Anda, apa yang bikin kita itu tidak baca Alkitab setiap hari. Apa itu? Acara kita, ya, kegiatan, usaha kita. Itu yang bikin kita tidak baca Alkitab setiap hari. Apalagi pekerjaan kita. Ya. Kita setiap hari langsung buru-buru untuk menyelesaikan acara, kegiatan, pekerjaan, usaha. Bahkan hari-hari ini ya saudara-saudara, tambah lagi dengan gadget di tangan kita. Ada gadget di tangan kita, ya ada sebagian juga yang Anda juga akan menonton ini melalui gadget Anda mungkin. Terima kasih kalau Anda sempatkan. Tapi bagaimana kita sekarang lebih banyak misalnya menghabiskan gadget kita untuk bermain atau berselancar di sosial media dan melewatkan pembacaan firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa tantangan ini ada? Supaya Anda sekarang mulai disiplin ya, supaya jangan langsung buru-buru untuk mengerjakan semua acara, kegiatan, dan pekerjaan Anda, kesibukan Anda. Tapi mari dahulukan dulu firman Tuhan. Nah, kemudian ini juga untuk Anda yang selalu baca Alkitab itu asal dan sambil lalu. Saya tahu Anda mungkin baca Alkitab ya. Saya tahu Anda baca Alkitab tapi tidak mau untuk merenungkannya. Jadi baca Alkitab, selesai baca kemudian ditutup begitu saja. Nah, jadi tujuan dari saya memberikan tantangan ini juga ini supaya kita membaca Alkitab itu dengan persepsi yang utuh. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa baca Alkitab itu adalah kita buka baca Alkitab ya. Kita buka Alkitab didahului dengan berdoa. Ya. Kita buka Alkitab, kita baca, kemudian duduk diam tenang dulu saudara-saudara. Untuk apa? Untuk merenungkan. Untuk merenungkan, untuk menangkap pesan, untuk mencoba berusaha mengerti apa pesan yang mau Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca ini begitu. Nah, seperti saya misalnya, saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan, kemudian saya tangkap pesan. Wah, ini perlu orang-orang untuk baca Alkitab. Jangan melewatkan baca Alkitab. Dan saya mau katakan setiap hari jangan melewatkan. Jadi harus baca Alkitab setiap hari. Makanya saya keluarkan tantangan ini. Karena apa? Perhatikan. Ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sayang kan kalau kita lewatkan ini hari ini, atau kemarin kita sudah lewatkan, bahkan berhari-hari yang lalu kita melewatkannya. Kita hanya baca Alkitab ketika beribadah pada hari Minggu, itu pun kita nggak membaca rasa-rasanya, tapi dibacakan. Nah, dibacakan oleh liturgis atau pelayan firman. Bahkan jangan-jangan di antara kita tidak bawa Alkitab ke gereja. Oke, ini juga ya, saya mau sampaikan, dalam setiap peribadahan kita, usahakan
Atau saya harus bilang harus bawa Alkitab kalau ke gereja. Memang sih ada Alkitab sekarang di handphone kita, di gadget kita, tapi saya bilang itu tidak cukup. Atau malah janganlah. Kalau ibadah tetap bawa Alkitab, saudara-saudara. Oke, kita tinggalkan dulu soal itu. Kita tinggalkan dulu. Jadi, ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dan sayang sekali kalau kita sudah terlalu lama melewatkan atau berhari-hari pernah luput dari pembacaan Alkitab setiap hari. Nah, kemudian juga saudara-saudara, yang penting juga saya mau sampaikan tentang membaca ini secara utuh. Membaca ini secara utuh dari halaman pertama, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya kita juga bisa menangkap semua pesan yang mau Tuhan sampaikan. Kita jangan membacanya sepotong-sepotong. Kita hari ini bacanya seayat saja, tapi sebaiknya kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, saya sarankan nanti juga Anda membaca secara utuh 2 Timotius 3. Saya sudah baca secara utuh dan wow, luar biasa. Luar biasa. Belum nanti kalau kita baca juga Markus 8 dan Daniel 1, saudara-saudara ya. Firman Tuhan yang sangat akan sungguh-sungguh memberikan perubahan besar untuk kehidupan kita. Nah, jadi berhubung ini tebal, banyak ya. Jadi sementara kita perlu membaca ini secara utuh, makanya saya sarankan supaya kita membacanya memang setiap hari. Jangan terpotong-potong. Jangan bolong-bolong, saudara-saudara. Jadi kalau kita sudah baca ini setiap hari, saya percaya, dan saya mau katakan, satu pasal saja dulu ya, karena kita baru pemanasan. Satu pasal saja dulu. Walaupun memang saya percaya begini, saudara-saudara, ketika Anda nanti belum sampai 10 hari, saya percaya Anda akan mulai terangsang untuk, kenapa nggak 20 hari saja gitu ya. Dan akhirnya memang Anda mulai, nanti hari ke-11 Anda disiplin, hari ke-12, 13, Anda merasa 20 hari terlalu sedikit. Sampai akhirnya jadi 30 hari, 1 bulan bayangkan. 1 bulan Anda baca Alkitab setiap hari. Wow, luar biasa kan? Dari yang nggak pernah baca Alkitab, kalaupun baca asal dan sambil lalu, kemudian Anda akan merasa, wah, luar biasa ini. Dan saya bilang itu perubahan. Jadi, saya mau mengatakan untuk saudara-saudara, Anda jangan langsung merasa kalau saya mengatakan akan ada perubahan yang luar biasa, akan ada dampak, ada perubahan yang luar biasa. Saya tidak mau Anda kemudian langsung membayangkan kalau ekonomi Anda saat ini sulit, kemudian Anda menunggu-nunggu ekonomi Anda jadi berubah dalam 10 hari ke depan setelah baca Alkitab setiap hari. Nggak seperti itu juga, saudara-saudara. Akan ada perubahan, iya. Ya, 10, 20, 30 hari misalnya Anda baca Alkitab. Kemudian Anda, karena percaya akan ada perubahan, ekonomi Anda akan berubah. Nggak gitu juga, saudara-saudara. Jangan sampai nanti ternyata Anda tidak merasakan ada perubahan dalam ekonomi Anda kemudian kecewa, tawar hati, malah meninggalkan pembacaan firman Tuhan gitu ya. Anda mungkin dalam keluarga Anda sudah 30 hari baca Alkitab, akhirnya. Tapi Anda merasa, kok keluarganya masih gitu-gitu aja. Nggak itu dulu, saudara-saudara. Tapi bagaimana roh kita, rohani kita, pribadi kita, dengan sanggup membaca Alkitab setiap hari selama 30 hari saja, itu kan sudah perubahan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi pelayanan Anda, tapi saya percaya Tuhan itu bekerja dengan sangat cepat, tidak mau berlambat-lambat, selalu indah pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan untuk setiap
pergumulan kita. Intinya saudara-saudara, saya mau mengatakan ketika Anda sudah dalam pembacaan Alkitab ini, Anda akan mulai merasa selalu haus firman Tuhan. Oke, jadi saya mau ajak lewat tantangan ini Anda baca Alkitab setiap hari dan baca secara utuh, secara keseluruhan membaca Alkitab ini. Dan untuk itu diperlukan memang setiap hari, saudara-saudara. Nah, nanti satu pasal dulu, nanti seperti saya katakan akan ada gairah baru yang bertambah, mungkin nanti jadi 2 pasal per hari, 3 pasal per hari. Bahkan saking hausnya Anda, mungkin jadi 5 pasal per hari. Tidak sampai setahun Anda akhirnya apa? Tuntas membaca Alkitab secara utuh. Tapi yang mau saya sampaikan di awal dulu, karena ini baru pemanasan untuk Anda 10 hari ke depan, 1 pasal saja dulu. Kenapa? Oke, begini saudara-saudara. Kita sekarang mau baca bagian firman Tuhan berikutnya ya, yaitu Markus 8 ayat 22 hingga ayat 26. Nah, ini perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan di Markus 8 ayat 22 hingga ayat 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Saya juga berharap ya, ketika Anda sudah mau menerima tantangan ini, hari ini, saudara-saudara yang terkasih, camkan, hari ini Tuhan Yesus sudah tiba di rumah Anda, sudah tiba di tempat usaha Anda, sudah tiba di tempat kerja Anda, sudah tiba di pelayanan Anda. Hari ini Tuhan Yesus, ketika Anda sudah terima tantangan 10 hari, setiap hari baca Alkitab, saudara-saudara. Amin. Kemudian, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ya, inilah juga harapan saya untuk Anda yang sudah menerima tantangan ini hari ini. Ya, hari ini saya sudah bawa Anda untuk baca Alkitab setiap hari, dan saya berdoa supaya Anda jangan sia-sia membaca Alkitab. Saya berdoa supaya Tuhan bantu Anda, supaya Tuhan tolong Anda, supaya Tuhan jamah Anda, sehingga apa? Mata rohani Anda dijamah. Ya, ini bicara orang buta, saudara-saudara, dan Anda akan rasakan nanti bagaimana Tuhan menjamah Anda. Saya berdoa Tuhan jamah Anda supaya Anda cepat mengerti, cepat menangkap apa pesan yang mau Tuhan sampaikan dari membaca Alkitab setiap hari. Saya baca kemudian ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Nah, ini saudara-saudara, saya juga berdoa hari ini Yesus sudah pegang tangan kita semua. Sudah pegang tangan kita. Dan saya mau mengatakan saudara-saudara, ketika Anda pegang Alkitab seperti ini, Anda sedang berpegangan tangan dengan Tuhan Yesus. Saya rasakanlah. Jadi Yesus memegang tangan orang buta itu. Ini khususnya bagi Anda yang belum pernah baca Alkitab sama sekali, atau belum disiplin baca Alkitab, sehingga Anda mungkin sudah pernah baca Alkitab tapi tidak mengerti. Nah, hari ini Anda yang masih buta tentang pengertian firman Tuhan, hari ini Yesus memegang tangan Anda dan Dia mau membawa Anda keluar dari kampung, ya, dari dunia Anda selama ini. Dunia kita apa sih selama ini, saudara-saudara? Usaha kita, pekerjaan kita, bahkan media sosial kita, internet sekarang, dunia maya.
Oke, saya sekarang secara khusus mau menyapa Anda yang hari-hari ini sedang terjerat dengan pornografi. Tuhan mau jamah Anda. Saat ini Tuhan sedang pegang tangan Anda dan mau menarik Anda keluar dari keterikatan video-video porno. Anda yang saat ini terjerat dengan narkoba, Tuhan hari ini pegang tangan Anda, baca Alkitab saudara-saudara, dan Tuhan sedang pegang tangan Anda, dan Tuhan sedang membawa Anda keluar dari pornografi, dari narkotika, dari seks bebas. Dan saya tahu Anda sebenarnya kepingin lepas dari pornografi dari narkoba itu. Saya tahu Anda mau lepas dari itu. Dari perselingkuhan, keluarga, suami-suami yang sedang menduakan istrinya, yang ternyata berselingkuh selama ini. Dan sebaliknya juga, istri-istri yang sedang berdoa, setelah menerima kenyataan bahwa suami Anda ternyata berselingkuh selama ini. Saya mau bilang, baca Alkitab. Dan saat ini, Tuhan sedang membawa keluarga Anda keluar dari kampung, keluar dari persoalan Anda, keluar dari pergumulan Anda. Dan Anda bisa menjadi keluarga yang utuh kembali, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang baca Alkitab setiap hari. Amin, saudara. Jadi saya mau sampaikan, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, hari ini juga saudara-saudara, ketika saya tidak tahu Anda pilih mana nanti sebagai ayat firman Tuhan untuk Anda baca secara utuh, tapi memang saya sarankan Anda baca dari Kejadian. Kalau di Almanak HKBP hari-hari ini kita mau diajak membaca secara utuh Daniel pasal 1 sampai pasal terakhir Daniel. Kalau Anda mau membaca bagian itu secara utuh, silakan. Atau Anda mungkin Mazmur, Anda mau baca secara utuh, boleh, silakan. Amsal juga boleh, menarik. Saya tahu ada beberapa orang yang mungkin lebih enak membaca bagian Mazmur, jadi dia baca Mazmur dulu sejak awal ya, langsung lompat ke Mazmur dan dia baca secara utuh. Kemudian lanjut dengan Amsal. Tapi kemudian belakangan ada yang baca dari awal deh, gitu ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat sampai dia ulang lagi baca Mazmur. Dia sudah pernah baca Mazmur dan dia ulang lagi baca Amsal sampai habis Perjanjian Lama, kemudian Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu. Saudara-saudara. Nah, jadi silakan Anda baca dan Tuhan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, kita lihat dan Tuhan juga mau bertanya dalam hal ini, artinya saudara, kamu udah ngerti belum? Kamu sudah nangkap pesan belum dari apa yang saudara-saudara baca dari bagian firman Tuhan yang Anda baca itu? Nah, lihat ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Nah, saudara, saya baca tuntas dulu ya. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya, ya, lagi. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, saudara-saudara, itulah kenapa kita harus baca Alkitab, dan itu dengan duduk diam tenang, supaya kita memang bisa melihat, bisa menangkap, bisa menerima pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan.
Dan kemudian kenapa saya suruh Anda satu pasal dulu tiap hari, satu pasal saja dulu ya saudara-saudara, jangan Anda paksakan 2 pasal, 3 pasal, satu pasal saja dulu. Saya mau sarankan supaya Anda misalnya baca Kejadian 1 secara keseluruhan pagi hari. Saya khawatir Anda belum langsung bisa menangkap, melihat apa. Masih samar-samar ya, seperti orang buta ini. Dia masih melihat yang tampak-tampak aja. Yang tampaknya gitu ya. Sepertinya. Nah, saya mau usulkan Anda baca satu pasal pagi hari, dan pasal yang sama Anda baca lagi pada malam hari. Kalau Anda mau seperti itu, saya percaya seperti orang buta inilah nanti saudara-saudara. Akhirnya apa? Anda sungguh-sungguh bisa mengerti dari yang selama ini Anda nggak ngerti gitu. Dan Anda bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, jadi itulah menurut saya kenapa memang kalau kita baca Alkitab jangan langsung ditutup aja saudara-saudara. Jangan langsung ditutup aja. Saya kenal teman-teman pelayanan saya, sebagian teman-teman pelayanan saya, ya kalau baca Alkitab memang habis dibaca langsung ditutup dengan doa. Nah, dari orang buta ini kita belajar bagaimana kalau kita sudah baca, kita baca cepat dulu sekali, kemudian kita baca ulang lagi. Kalau bila perlu kata per kata, per bagian. Tadi kita sudah baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baru di bagian yang pertama, saudara-saudara ya. Di bagian yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini, saudara-saudara, Anda boleh menerimanya, baru bisa menerimanya secara utuh kalau Anda baca lagi. Nah, itu kenapa tadi saya sarankan Anda baca pagi, baca lagi malam hari, pasal yang sama ya. Nanti Anda semakin terlatih. Jangankan 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal pun Anda bisa mengerti dengan sekali membaca. Tapi latihan dulu. Jangan langsung diporsir, saudara-saudara. Jangan langsung dikebut. Pelan-pelan saja dulu, dalam 10 hari ke depan, saya mau sarankan. Kejadian 1, Kejadian 2, selesai. Kejadian 3, selesai. Sampai Kejadian 10, selesai. Ya. Lalu, Anda nanti akan mulai rasakan, ketika Anda membacanya sekali lagi, Anda mau merenungkannya, barulah Anda boleh rasakan ada perubahan. Kalau saya mau mengatakan tadi perubahan yang tadi ya, Anda jadi kepingin nambah, jadi haus, pengen semakin banyak mengerti firman Tuhan. Ya karena kepingin semakin banyak mengerti firman Tuhan, ya berarti semakin banyak ayat dan pasal yang mau dibaca tentunya kan. Nah, itu saja dulu perubahan yang boleh Anda rasakan. Dan itu nggak apa-apa, saudara-saudara. Nah, kemudian sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Bayangkan saudara, saya yakin baru 1 hari pun Anda baca Alkitab ini disiplin dengan berdoa, buka, baca, duduk diam tenang untuk merenungkan. Kemudian Anda lakukan ya. Anda lakukan dan mau membagikannya kepada orang lain. Jadi satu lagi, firman Tuhan jangan berhenti di Anda. Anda boleh bagikan kepada anggota keluarga Anda saja dulu. Kalau suami ke istri, istri ke anak, ke suami, ya. Di situ saja dulu saudara-saudara. Gak usah langsung
harus datang kemana-mana, pergi kemana-mana, atau malah ke jalanan untuk berkuar-kuar, berkhotbah firman Tuhan. Nggak mesti seperti itu. Jangan seperti itu. Nah, tapi Anda cukup bagikan dulu ke orang-orang terdekat Anda. Ini loh pesan firman Tuhan yang saya dapat hari ini dari Kejadian 1. Anda pikir Kejadian 1 ayat 1, saudara-saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita hanya mengingat ini seperti liturgi anak kecil ketika Natal. Padahal, andaikan kita mau merenungkan firman Tuhan ini, saya tidak tahu sekarang ada berapa banyak manusia di dunia ini, 7 miliar konon katanya. Andaikan hari ini 7 miliar orang mau baca Kejadian 1 ayat 1 dan kemudian merenungkannya, saya percaya ada 7 miliar orang juga yang punya pengertian. Dan akhirnya apa? Wah, luar biasa saudara-saudara. Masih ingatkah Anda dengan topik peribadahan di hari Minggu sebelumnya, yaitu belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Luar biasa saudara-saudara. Hanya dengan mendalami Kejadian 1 ayat 1. Percayakah Anda? Semua orang di dunia ini, 7 miliar orang di dunia ini, akan sanggup belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Persoalannya adalah sekarang, apakah kita mau mendorong orang untuk baca Alkitab setiap hari? Karena ternyata baru membukanya di ayat pertama saja, kita sudah menemukan perubahan yang luar biasa. Semua orang bisa belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita baca lagi. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bayangkan saudara-saudara, memang bermanfaat. Ini bagian kedua tadi, memang bermanfaat untuk. Jadi, sayang sekali kalau selama ini kita sudah melewatkan manfaat dari membaca Alkitab setiap hari. Oke, jangan setiap hari. Dulu-dulu. Membaca Alkitab sajalah dulu ya. Tapi sekarang 10 hari ini. Ayo. Anda akan rasakan manfaat 10 hari saja, saudara-saudara. Anda akan rasakan manfaat. Untuk apa? Untuk mengajar. Nah, dan kalau kita baca saudara-saudara di Ibrani ya, coba kita baca Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Oke, sekali lagi saya mau katakan, yang pertama, sudah seharusnya kita semua ini menjadi pengajar, saudara-saudara. Sudah jadi pengajar. Nah, hari ini ada makanan keras yang mau kita terima sama-sama. Makanan keras itu ya, seperti tadi di bagian berikutnya firman Tuhan ini, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Nah, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan ini, saudara-saudara, ini perlu makanan keras, nggak susu. Kalau susu untuk anak kecil, tapi ini butuh makanan keras, saudara-saudara. Dan maaf kalau saya agak keras mengatakan,
Kalau Anda selama ini baca Alkitab, di kesempatan apapun itu ya, di kesempatan kapanpun itu, Anda baca Alkitab, lalu main tutup begitu saja, Anda salah. Anda sudah melakukan kesalahan. Anda dinyatakan bersalah. Nah, kita minggu lalu bicara Yehova Sapat. Allah adalah hakim maha besar. Ya. Hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau Anda baca Alkitab tapi tidak merenungkannya, Anda baca Alkitab tapi tidak melakukannya, Anda baca Alkitab tapi tidak mengajarkannya, tidak mengabarkannya, tidak menyalurkannya, tidak menyebarkannya, Anda dinyatakan bersalah. Tok, tok, tok. Tertanda Yehova Sapat. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau Anda baca Alkitab main tutup aja, bertobatlah. Bertobatlah. Jadi masih ada kesempatan pada waktu berikutnya, ibadah minggu, ada sermon-sermon kategorial ya, sermon atau PA ya, untuk remaja, untuk orang dewasa, kaum ibu, kaum bapak, kaum lansia, guru sekolah minggu. Habis baca Alkitab, kemudian diterangkan untuk sermon-sermon misalnya, buka ruang di interaksi. Jangan langsung ditutup amin, langsung berdoa. Tapi coba buka ruang interaksi. Karena apa? Bisa jadi ya, ada dari banyak orang yang di hadapan para pelayan firman saat itu juga sudah menerima, sudah mendapat pengertian yang lain lagi. Dan itu kita perlu dengar. Kita perlu dengar, kita perlu terima, dan saya percaya itu bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin ada yang melakukan atau memberikan kesaksian dari setelah dia membaca firman Tuhan, karena dia mungkin pernah mengalami seperti yang ada di firman Tuhan. Dengarkan, buka kesempatan, berikan waktu dua arah, berikan kesempatan dua arah. Dan dalam hal ini bukan untuk pamer ya, bukan untuk unjuk kemampuan, pengetahuan firman Tuhan, tidak. Tapi bagaimana dari firman Tuhan itu kita bisa berikan pengertian, bisa menguatkan, dan semua orang yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita itu bisa memenangkan jiwa lagi untuk Tuhan. Demikian saudara-saudara. Nah kemudian saya mau sampaikan tentang satu hal, dan ini menurut saya penting sekali memang, bahwa kepada siapapun para pelayan firman, segala hal yang baik boleh Anda sampaikan kepada jemaat, kepada orang yang sedang mendengarkan Anda saat pelayanan firman. Segala hal yang baik boleh Anda katakan, tapi jangan melewatkan pesan atau suara atau nasihat supaya baca Alkitab sepulang dari ibadah minggu, sepulang sermon, sepulang persekutuan doa atau partangyangan. Artinya apa? Baca Alkitab setiap hari. Jadi kalau hari Minggu masih ada pelayanan firman hari Minggu ini di gereja, segala hal yang baik Anda boleh sampaikan saat pelayanan firman, tapi jangan melewatkan suara penggembalaan, baca Alkitab setiap hari kalau boleh. Baca Alkitab setiap hari, begitu ya. Nah, saya mau ambil dari firman Tuhan hari ini. Kalau ada
pelayan firman yang tidak menyuarakan baca Alkitab setiap hari, saya mau mengatakan Anda dinyatakan bersalah. Mohon maaf untuk mengatakan, ini keras memang. Dinyatakan bersalah. Makanya memperbaiki. Nah, ini kita akan memperbaiki, dan itu pun sebenarnya sedikit saja ya. Hanya sedikit saja. Tapi intinya gini, keluarkanlah suara itu. Anda keluarkan saja, kita keluarkan saja, baca Alkitab setiap hari, belum tentu mereka juga mau melakukannya. Tapi kan tugas kita sudah selesai sebagai pelayan firman. Kita sudah sampaikan. Apakah nanti dia di rumah, di tempat kerjanya baca Alkitab memang setiap hari ya? Kalau baca ya puji Tuhan, syukur. Tapi kalau dia nggak baca ya udah. Kita nggak bisa bikin apa-apa lagi kan. Tapi kalau kita tidak suarakan sama sekali, ya gimana? Diserukan saja belum tentu dilaksanakan, apalagi kalau tidak diserukan, ya bablas, sama sekali tidak akan baca Alkitab. Datang lagi ketemu hari Minggu, dan itu pun lagi-lagi dibacakan, bukan ikut membaca, saudara-saudara. Oke, jadi sekarang firman Tuhan sudah menyampaikan pesan apa yang mungkin salah dari satu, pelayanan firman kita selama ini, untuk pelayanan firman. Kedua, kita jemaat, hari ini kita dinyatakan bersalah kalau tidak baca Alkitab setiap hari. Karena ini makanan, saudara-saudara. Jadi sama seperti Anda makan nasi dan minum air setiap hari, demikian jugalah roh kita. Butuh makanan, butuh minuman juga. Dan inilah menunya Alkitab ini. Jadi kalau Anda tidak baca ini hari kemarin-kemarin ya, hari-hari yang lalu, Anda nggak sadar sebetulnya roh Anda menjerit begitu. Karena dia butuh makanan. Ya, bayangkan juga ketika Anda tidak makan nasi berhari-hari, tidak minum air berhari-hari, Anda pasti akan menjerit kan, akan menderita kan. Demikian juga lah roh kita, saudara-saudara. Jadi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran hari ini adalah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa baca firman yang tertulis melalui ilham dari Allah, yang memang bermanfaat untuk mengajar. Dan setelah ini kita akan menjadi pengajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi saya bacakan untuk Anda Ibrani 5 ya. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Anda boleh perhatikan perikop dari Ibrani 5 ini adalah peringatan supaya jangan murtad. Sekali lagi, kalau Anda mau mengajarkan firman Tuhan, tidak melulu dengan berkhotbah, tidak melulu dengan mengeluarkan ayat-ayat, tidak harus menjadi sintua atau jadi pendeta, tapi melalui tutur kata kita pun, di mana kita berada, di mana kita berusaha, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, bersama dengan keluarga kita, itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk menjadi pengajar. Tapi sekarang adalah awali dulu dengan baca Alkitab setiap hari. Artinya apa? Kalau Anda tidak menjadi pengajar dengan tidak baca Alkitab lebih dulu juga, ini peringatan untuk Anda. Peringatan supaya jangan murtad. Anda mungkin belum murtad hari ini,
menurut Anda merasa masih belum murtad, masih tetap menjadi Kristen hari ini, tapi kalau hari ini saya mau katakan keras untuk Anda, untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya mau katakan kebenarannya hari ini adalah, kalau Anda tidak baca Alkitab setiap hari, Anda, mohon maaf untuk katakan, Anda sebenarnya sedang murtad, sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Apalagi kalau Anda, dan tentu bagaimana Anda mau jadi pengajar. Dengan alasan saya mau mengatakan, saudara-saudara juga, Anda mungkin boleh jadi orang paling ramah, paling baik, paling ringan tangan untuk menolong orang-orang yang susah. Anda paling lemah lembut berkata-kata. Tingkah laku Anda sungguh tidak, artinya Anda orang paling baik saat ini di dunia ini. Tapi kalau Anda tidak baca Alkitab, saya mau mengatakan kebenarannya hari ini, Anda belum orang yang dibenarkan. Anda masih dinyatakan bersalah oleh Yehova Sapat. Maaf untuk bilang, ini memang agak keras, tapi intinya gini, dan saya pikir memang kan nggak susah ya kalau kita baca Alkitab ya. Udah, baca aja lah. Baca aja lah kalau ada misalnya Anda mendengarkan pesan, baca Alkitab setiap hari. Ya udah, baca aja, nggak ada susahnya kan. Itu saudara-saudara. Jadi setelah itu nanti kita bisa menjadi mengajar atau menjadi pengajar. Dan kalau kita memang saudara-saudara baca lagi di Ibrani 8 ayat 11 ya. Dikatakan begini, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Jadi memang Tuhan mau firman Tuhan ini, Alkitab ini sudah selesai sebetulnya di antara kita, di antara orang-orang Kristen, saudara-saudara. Sebetulnya orang Kristen itu jangan lagi saling mengajarkan firman Tuhan. Jadi yang ada adalah justru apa? Orang Kristen itu keluar dari gerejanya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah baca Alkitab, belum percaya Allah Tritunggal, Allah Trinitatis, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, untuk menjangkau orang yang sempat meninggalkan Kristen, meninggalkan Kristus, menjadi murtad. Itulah kenapa kita memang harus baca Alkitab setiap hari, masing-masing kita merenungkannya, kemudian kita memperoleh pengertian firman Tuhan, kemudian kita lakukan dalam keseharian kita, dan kita nggak perlu berlama-lama belajar firman Tuhan lagi. Pendeta khotbah cukup dengan 15 menit saja sudah lebih dari cukup. Begitu ya. Setelah itu apa? Kita keluar dari gereja kita. Berangkat dari gerbang gereja kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu perlu berkesehatian, saudara-saudara. Jangan satu orang, nggak cukup hanya satu orang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Semua jiwa yang ada di gereja itu harus baca Alkitab setiap hari. Tidak perlu lagi saling mengajar. Jadi semua kita yang ada di gereja pergi kemana-mana. Ya, dalam hal ini bukan berarti kita pergi ngintip siapa di pinggir jalan, kemudian kita khotbah, tidak seperti itu. Tapi dengan kita bertingkah, berlaku, bertutur, berkata di tempat usaha, kerja, kemudian dimanapun kita ada di lingkungan sekitar kita, itu sudah mengabarkan Injil, itu sudah mengajarkan firman Tuhan.
Tapi sekali lagi, berangkat dulu dari baca Alkitab setiap hari. Karena kalau Anda tidak baca Alkitab dulu ya, tapi kemudian Anda memang bertingkah, bisa bekerja dengan baik, bahkan mungkin Anda orang terbaik mungkin di tempat usaha dan kerja Anda, saya khawatir yang ada justru Anda mengandalkan diri Anda sendiri, mengandalkan kekuatan Anda, kuat gagah Anda sendiri. Dan Tuhan tidak mau orang Kristen seperti itu. Tidak mau ya. Tapi mari sebelum kita apapun acara, usaha, kegiatan, pelayanan kita, baca firman Tuhan dulu, renungkan firman Tuhan, jangan langsung ditutup begitu saja. Tangkap pesan, mengerti, lakukan, dan mari. Sampai kita menjadi kitab suci yang terbuka, firman Tuhan yang terbuka, Alkitab yang terbuka di sekitar kita, saudara-saudara. Oke, dan itulah kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari selama 10 hari ke depan. Jadi yang pertama supaya kita akhirnya ya sungguh-sungguh mengerti. Tidak seperti orang buta yang awalnya itu masih melihat tampaknya ya. Tapi ketika Anda mau baca lagi, mau merenungkannya lagi, saya percaya Anda akan sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh mengerti. Dan seperti saya katakan tadi, Anda tidak akan masuk lagi ke jerat-jerat iblis, perselingkuhan, pornografi, narkoba, bahkan tindak-tindak kejahatan yang lain, percabulan, perzinahan, pencurian, saudara-saudara. Tapi Anda sudah menjadi pribadi yang diubahkan, sungguh-sungguh, dan telah sembuh. Ya, untuk Anda yang sedang sakit juga hari ini saya mau mengatakan, tetap baca Alkitab. Tetap baca Alkitab. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Anda baca Alkitab setiap hari dan Anda boleh rasakan nanti, khususnya dalam 10 hari ke depan ya, 10 hari ke depan, Anda baca disiplin. Bahkan karena berhubung Anda sakit, mungkin Anda terbatas, tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang membuat Anda tidak beracara, tidak berusaha, tidak melayani. Anda puaskan baca Alkitab. Anda mungkin mengantuk sebentar, nggak apa-apa, istirahat. Anda terjaga, baca lagi firman Tuhan. 10 hari ke depan. Renungkan, tangkap pesan. Dan sekalipun Anda sedang sakit, Anda tetap bisa mengabarkan firman Tuhan loh ternyata. Anda tinggal ajarkan kepada mereka. Tadi saya baca bagian ini dan seperti ini rupanya. Seperti ini pengertiannya. Dan tapi saya percaya ini akan menguatkan Anda yang sedang sakit hari ini. Saya tidak tahu bagaimana akhir dari keadaan Anda saat ini. Apakah memang Anda akan sembuh, lalu Anda bisa lagi berusaha, bekerja, dan melayani? Atau mungkin Tuhan berkehendak lain, bahwa sakit Anda akan mengantarkan Anda ke titik 2x2. Tapi selagi Anda masih membaca, masih punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, atau mungkin, ini juga untuk Anda yang sedang menjaga orang sakit di sekitar Anda. Saat ini kondisinya mungkin yang sakit ini tidak memungkinkan untuk
baca Alkitab, Anda baca Alkitab, bacakan, suruh dia dengar, suruh dia dengar Alkitab yang Anda baca, perdengarkan Alkitab yang Anda baca. Karena apa? Sekalipun pada akhirnya Anda berada di 2x2, percayalah, ini firman Tuhan yang akan menguatkan Anda, yang bikin Anda tidak takut mati lagi, sekalipun harus mati ternyata. Karena sakit Anda yang sudah sangat parah. Firman Tuhan yang Anda baca hari ini, atau mungkin selama ini, atau malah seperti ini, Anda mungkin sudah baca Alkitab setiap hari, tapi kemudian Anda hari ini dalam kondisi yang sulit untuk disembuhkan. Bahkan dokter katakan tidak ada obatnya. Anda mungkin sudah dikatakan dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan Anda akan selesai. Tapi saya mau katakan, Anda jangan takut. Dan Anda jangan kecewa, jangan tawar hati. Loh, kenapa saya sudah baca Alkitab selama ini, sudah melayani Tuhan selama ini, tapi kemudian kenapa kondisi saya malah seperti ini? Tenang saudara-saudara. Firman Tuhan yang Anda baca selama ini, itu akan menjaga mata rohani Anda, mata roh Anda tetap terbuka. Sekalipun Anda nanti ada di kedalaman 2 meter. Dikuburkan di dalam kedalaman 2 meter. Ada di titik 2x2. Ya, ini kita sedikit lagi ya, semakin dekat lagi dengan peringatan orang-orang yang meninggal, Parningotan Tuakana Moding di kalender gereja. Anda jangan takut. Karena dengan Anda selama ini sudah baca Alkitab, atau mungkin di masa-masa terakhir Anda ada Alkitab, firman Tuhan yang dibacakan untuk Anda, percayalah, mata fisik Anda, mata di daging Anda ini boleh tertutup, boleh tidak melihat lagi saat nafas terakhir Anda dihembuskan. Tapi mata roh Anda akan tetap menyala, akan tetap terbuka. Walaupun memang nanti yang Anda lihat itu masih samar-samar ya. Perhatikan saudara-saudara firman Tuhan ini. Nanti yang Anda lihat di sana nanti tampaknya. Oh, ketika Anda ada di, bayangkan saudara-saudara, Anda saat ini ada di, kita masih hidup nih saudara-saudara, di kedalaman 2x2, kita akan melihat tampaknya. Saya berdoa yang Anda tampak di situ adalah malaikat-malaikat yang sedang berjalan-jalan di lingkungan surga. Bukan api, bukan penampakan api yang Anda lihat, tapi penampakan, tampak melihat orang ya, melihat malaikat berjalan-jalan, tampaknya seperti pohon-pohon. Nah, saya mau mengatakan, itulah yang akan kita lihat ketika mata kita ini saat ini, mata di daging kita saat ini, kita latih terus membaca firman Tuhan. Ketika kita nanti ada di 2x2, tampaknya yang kita lihat adalah surga, bukan api. Dan nanti ketika kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan bertanya, ya, sudahkah kau lihat sesuatu? Kita akan dibangkitkan kembali dari kematian kita. Bagi mereka yang menjawab, ya, bagi mereka yang menjawab, aku melihat. Tetapi tampaknya, oh, Tuhan akan langsung mengenali Anda. Tuhan akan langsung mengenali Anda. Ini orang suka baca Alkitab. Amin. Dan ketika Tuhan mendengarkan jawaban Anda seperti itu,
lihatlah nanti. Anda boleh ditarik Tuhan selangkah lagi, sampai apa? Mata kita, mata roh kita akan sungguh-sungguh melihat surga yang Tuhan telah janjikan kepada kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya mau mengatakan untuk Anda, saya tertarik juga menyampaikan untuk Anda ayat bulanan Almanak HKBP, pelayanan HKBP selama November 2022. Tema pelayanannya adalah bersyukurlah atas hari penyelamatan. Saya juga mau mengatakan untuk Anda, bersyukurlah kalau Anda mau terima tantangan baca Alkitab setiap hari selama 10 hari ini. Ya. Kemudian ayat bulanan pelayanan HKBP sepanjang November 2022 ini dari 2 Korintus 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan ini. Hari ini, saudara. Kalau Anda terima tantangan ini, inilah waktu perkenanan itu. Dan saya mau mengatakan, saya mau menguatkan Anda lagi yang sedang sakit hari ini, ya. Aku akan mendengarkan engkau. Jadi nanti saudara-saudara akan ditanya, sudahkah engkau melihat sesuatu? Dan kalau Anda tidak bisa menjawab, karena Anda memang tidak melihat sesuatu, Tuhan nggak mendengarkan Anda, ya Anda tidak akan diajak maju selangkah lagi untuk melihat surga. Tapi ketika Anda, Tuhan tanyakan, dan Anda menjawab, dan Tuhan mendengarkan, ada jawaban, akan mendengarkan engkau. Tuhan akan tanya saudara-saudara, sudahkah engkau melihat sesuatu? Dan kalau Anda menjawab, tampaknya Tuhan akan langsung mengenali Anda. Ini adalah orang yang selama ini baca Alkitab setiap hari. Dan ketika itu, Anda akan dibawa pada hari keselamatan itu, dan selamat datang di surga. Jadi saudara-saudara, inilah hari perkenanan. Ya, ini hari perkenanan itu, waktu perkenanan itu, jangan Anda lewatkan. Kalau saya bilang 10 hari, ayolah 20, 30 hari. Kalau ternyata bisa setiap hari selama sebulan, kenapa tidak selama setahun setiap hari, saudara-saudara? Jadi selamat membaca firman Tuhan setiap hari. Dan saya mau sampaikan kenapa harus 10 hari. Saya teringat dengan Daniel, saudara-saudara. Jadi nanti Anda baca Daniel pasal yang pertama, ya. Jadi ini perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Ya. Tuhan menyerahkan Yoyakim dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Tapi kemudian ada titah. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Saya mau ajak Anda nanti baca secara khusus ayat ini, dan kemudian perintah raja ini adalah mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Kemudian ayat 8, pemimpin istana tadi, pegawai istana tadi, ketetapan dari raja adalah, dan raja menetapkan bagi mereka
pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Jadi orang-orang Israel tadi, jadi ada orang-orang Israel, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, itu bekerja dalam istana raja, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Tetapi Daniel, ya, ada beberapa anak Tuhan di sana, Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego. Nah, Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu tadi, si Aspenas tadi, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dan kemudian mereka sempat beradu argumen, saudara-saudara. Tapi kemudian Daniel dan kawan-kawan bilang begini, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Nah, jadi ini pesan yang dari membaca ini saya dapat pesan yang saya tangkap dari Tuhan adalah kita bikin tantangan, baca Alkitab setiap hari selama 10 hari. Saudara-saudara ya, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah, ayat 14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Saya juga mau mengajak Anda, percobaan ya, pemanasan selama 10 hari saudara-saudara, dan bandingkanlah. Nanti bandingkan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan memang akan memberikan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan seperti kata Daniel tadi, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dan sekarang kembali ke Anda, saudara-saudara. Kalau kehidupan Anda memang betul-betul berubah dalam 10 hari ini, ya tinggal keputusan di Anda. Apakah Anda akan lanjutkan membaca Alkitab setiap hari? Sekalipun ternyata ekonomi Anda belum pulih, keluarga Anda masih berjuang, masih bergumul, pelayanan Anda masih gitu-gitu aja, ya. Tapi yang saya tahu pasti ada perubahan. Bandingkan, nanti kita bandingkan saudara-saudara. Setelah 10 hari kita baca Alkitab setiap hari. Kemudian ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Ya. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dan saya juga mau mengatakan untuk para pelayan firman di gereja manapun, bukan hanya HKBP, coba bandingkan deh. Coba bandingkan 10 minggu ke depan ini saja. 10 minggu ke depan, atau ada 10 waktu pertemuan berbagi firman Tuhan. Anda sampaikan dalam, seperti saya katakan, semua yang baik Anda boleh sampaikan, tapi jangan lewatkan menyerukan baca Alkitab setiap hari. Nanti Anda boleh bandingkan antara tidak atau belum pernah atau lupa menyampaikan baca Alkitab setiap hari selama ini, dan bandingkan setelah 10 kali Anda dalam pelayanan firman ke depan. Mungkin dalam ibadah minggu, dalam pertemuan-pertemuan kategorial ya, kaum ibu, kaum bapak, remaja, dewasa, guru sekolah minggu, lansia. Coba bandingkan dengan 10 kesempatan ke depan. Anda boleh tangkap dari firman Tuhan yang Anda baca, yang Anda ajarkan itu, bahwa di situ terselip ajakan, seruan, baca Alkitab setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua,
bandingkan ya. Kapanpun Anda punya kesempatan, baca Alkitab, lalu duduk diam tenang untuk merenungkan, untuk berbagi saling pengertian, untuk mendalaminya, tidak langsung ditutup begitu saja. Bandingkan. Dalam, nggak tahu apakah dalam 10 kali pertemuan ke depan, atau dalam 10 kali persekutuan doa, bandingkan dengan seperti apa yang selama ini baca Alkitab langsung tutup. Bandingkan dengan baca Alkitab, duduk diam tenang, renungkan, saling berbagi, berinteraksi, diskusi dua arah. Bandingkan. Pasti ada perubahan yang luar biasa dalam pelayanan gereja kita. Pasti banyak jiwa-jiwa yang semakin mau dimenangkan. Dan malah, perhatikan, akan ada banyak orang yang mau melayani. Akan banyak orang berlomba-lomba melayani. Kalau diajak melayani, pasti tidak akan nolak. Yang ada malah akan bertanya, apa lagi yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu untuk pelayanan gereja kita? Dalam hal ini tenaga dan pikiran ya. Jangan uang, saudara-saudara. Bukan uang. Uang belakangan. Sebanyak-banyaknya uang Anda, saya mau mengatakan bukan uang, tetapi tenaga pikiran Anda, kehadiran Anda di situ, secara fisik dalam pelayanan gereja, itu yang lebih penting. Uang Anda belakangan. Dan jangan sampai ada orang Kristen merasa kalau dengan menyumbang, dengan menyampaikan persembahan, dengan berdonasi sekian juta rupiah untuk gereja, kemudian itu sudah lebih dari cukup menggantikan kehadirannya secara fisik untuk melayani di gereja. Ayolah, kita semua melayani saudara-saudara. Bukan harus jadi sintua, jadi pendeta. Jadi penerima tamu pun itu sudah luar biasa. Dan itu perubahan kan? Dan itu perubahan. Anda melayani. Mengurus mikrofon, mengurus sound system di gereja saja. Apalagi mengurus sampah di gereja. Membersihkan toilet misalnya. Wah, sayang saja ya, rumah saya jauh dari gereja. Kalau saja saya rumah dekat dengan gereja tempat saya beribadah, mungkin pada hari Sabtu saya akan ada di toilet gereja untuk membersihkan toilet gereja, supaya hari Minggu esok harinya ada banyak orang, ada banyak jemaat yang hadir, itu akan nyaman menikmati toilet gereja pada hari itu. Membersihkan sampah. Oke, jadi saudara-saudara, itu yang mau saya sampaikan untuk kita. Ayat 17 ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan lihat saudara-saudara ayat 20 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara-saudara, saya mau katakan, 10 hari ini saja dulu kita disiplin membaca Alkitab. Baca, buka, duduk, diam, tenang, kemudian merenungkannya,
menangkap pesan pengertian dari firman Tuhan, kemudian melakukan apa ya pesan yang kita dapatkan, dan mengajarkannya kepada orang lain, percayalah, akan didapati di gereja kita, di keluarga kita, 10 kali lebih. 10 kali lebih apapun itu. Khususnya jiwa-jiwa. Ya, 10 kali lebih. Anda boleh catat, boleh cari tahu berapa jumlah jiwa Anda hari ini di gereja. Dan kalau Anda mau disiplin, baca Alkitab, setia baca Alkitab setiap hari, akan ada 10 kali lipat dari jumlah jemaat gereja kita saat ini akan kita layani. Amin, saudara-saudara. Oke, jadi demikian saudara-saudara. Saya berusaha untuk menyampaikan pengajaran ini, pelayanan ini dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Tapi memang, oke, satu hal lagi saudara-saudara ya. Satu hal lagi, saya tidak tahu ini sudah berapa lama saya berkhotbah. Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa karena kita mau latihan selama 10 hari, latihan 10 hari ini tekun dan konsisten baca Alkitab. Jadi saya mau mengatakan, kita bagi 3 kuadran dalam kehidupan kita sehari-hari. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, tidur begitu ya. Dan masih ada 8 jam waktu pribadi. Nah, jadi saya hitung saudara-saudara, 8 jam sisa dari 16 jam sebelumnya yang sudah kita pakai untuk istirahat dan bekerja, itu kali 60 menit, hasilnya 480 menit. Nah, saya mau mengatakan, supaya kita mau mempersembahkan 10% dari 480 menit yang masih ada ini, dari 8 jam ini tadi, untuk belajar firman Tuhan setiap hari. 48 menit. Jadi 10% dari 480 menit, 48 menit. Untuk Anda sisihkan waktu untuk baca Alkitab. 48 menit saya rasa akan memang kemudian akan Anda butuhkan ketika Anda ternyata semakin bergairah. Dari tadinya hanya 1 pasal, menjadi 2 pasal, menjadi 3 pasal. Kemudian Anda duduk diam tenang, sisanya ya, untuk merenungkan, untuk mencatat apa-apa saja yang mungkin Anda dapatkan dari firman Tuhan. Saya rasa memang akan butuh 48 menit. Inilah yang menjadi persepuluhan kita untuk Tuhan setiap hari. Maka dari itu saudara-saudara, saya mau mengatakan, waduh, uang belakangan saudara-saudara. Yang paling berharga itu waktu kita. Waktu kita yang paling berharga. Dan kalau kita mau berikan waktu yang paling berharga untuk Tuhan, saya mau bilang apa ya? Tuhan pasti akan balas yang terbaik untuk kita saudara-saudara. Jadi, mari bagi kita yang belum mau berikan waktu untuk Tuhan selama ini, setiap hari 48 menit. Persepuluhan kita untuk Tuhan setiap hari. Untuk belajar firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Selama 10 hari ini dulu, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas perhatian Anda. Anda sudah menyimak firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada beberapa pengertian mungkin yang menurut Anda, masa sih? Kok begitu sih? Kalau saya mau bilang, terima saja dulu. Karena itu pengertian yang saya terima. Anda boleh saja mungkin terima pengertian yang berbeda, suara yang berbeda, pesan yang berbeda dari Tuhan. Dan selama itu baik, saya percaya itu adalah suara dari Tuhan. Dan menurut saya,
uh, yang tadi saya sampaikan rasa-rasanya adalah semua hal yang baik, baca Alkitab setiap hari baik ya. Soal murtad tadi, saya pikir itu untuk mendorong Anda saja ya, bahwa itu memang makanan keras dan memang harus keras. Untuk mendorong Anda yang selama ini mungkin baca Alkitab asal dan sambil lalu. Baca Alkitab asal buka, baca, tutup begitu aja. Nah, begitu. Baik, sampai jumpa saudara-saudara pada pengajaran firman Tuhan berikutnya. Saya Sintu Hajar Marbun pamit mundur. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.